Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang belajar ya dari Rocky Gerung kembali ya. Judulnya PKS, kita mereaksi PKS percepat deklarasi Anies, Istana segera gelar rapat darurat ya. Kenapa ini dibahas ya Om Rocky Gerung? Subscribernya 1.490.000 dan yang nonton selama 5 jam 43.000. 5 jam sekarang jam berapa? Berarti jam 12 ini ya. Di uploadnya yang komentar 375. Kita lihat ya. Ngomong apa ini? Halo, apa kabar Anda semua? Senang sekali, masih terus bisa menemui Anda bersama saya, Hisnur dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini kelihatannya situasi politik sangat dinamis ya, ada percepatan-percepatan. Ini kelihatannya hampir pasti ini PKS itu mempercepat deklarasi terhadap Anies Baswedan yang semula bersama dengan Rakernas tanggal 24, tapi kemarin ada sinyal bahwa akan dipercepat kata Hidayat Nur Wahid ya, Wakil Ketua Majelis Suro PKS. Dan kalau dipercepat itu sekarang kan tanggal 22 ya, paling mungkin besok. Apalagi sekarang di media sosial udah beredar itu kader PKS yang di kawasan Jakarta Selatan diminta untuk berkumpul di kawasan Lebak Bulus dekat rumah Anies untuk mengarak Anies Baswedan menuju DPP PKS, saya kira di Jalan Simatupang. Itu apa sebenarnya yang terjadi? Karena percepatan ya, akselerasi. Tampaknya manuver-manuver politik dari berbagai pihak itu bukan saling mengunci tapi saling menipu ya. Hari ini Pak Surya Paloh itu mendatangi Demokrat untuk bertemu dengan Agus Harimurti. Biasanya kan Pak Surya Paloh, apalagi dia di antara sekarang ini tokoh beliau paling senior gitu ya. Kemarin ulang tahun BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim ya, hari Selasa, itu saya dapat kiriman fotonya. Ada foto yang mendapat buku, salah satu di samping beberapa perwakilan negara asing ada ada Anies Baswedan di panggung itu. Ini katanya dari seluruh Indonesia ulang tahun milad Badan Kontak Majelis Taklim yang didirikan oleh Tuti Alawiyah. Di situ foto yang beredar di panggung itu adalah Anies Baswedan dan AHY. Ngapain coba Anies Baswedan dan AHY ada di kalangan emak-emak ya, ulang tahun milad Badan Kontak Majelis Taklim kemarin di Istora ya, di Istora Senayan. Istri saya yang ngirim foto itu ya, didatangi ya. Sekarang nanti Pak Surya Paloh yang datang ke Demokrat. Saya kira memang ada urgensi karena publik menekan opini publik menekan pemerintah supaya jangan terlalu ikut campur pada soal Anies itu. Kan Anies ini kelihatannya dalam rangka ini ya, KPK akan menetapkan status Anies ya, memperjelas status Anies minggu-minggu ini. Mungkin itu akan dipercepat atau akan didahului oleh deklarasi PKS. Apakah itu mungkin ya, termasuk Surya Paloh tadi ngelihat mendatangi kantor Demokrat ya, mungkin ya. Ini juga saya nggak tahu isinya apa, belum lihat. Sinyalnya mau diperkerakan terus, dan ada soal ya, kalau soal perdata dengan utang dengan Sani dan Pak Prabowo ya gampang lah itu kan. Pak Prabowo senior, dia bisa panggil Anies segala macam. Anies juga tentu mau lakukan itu. Tetapi yang jadi soal sekarang, kepastian Anies itu mestinya memang minggu ini tuh dengan siapa dia dan apa yang akan dihitung kalau Anies mengucapkan bahwa dia dengan AHY, dia dengan PKS segala macam. Nah, yang mesti kita baca adalah memang nggak mungkin lagi Anies itu ditahan dengan kasus ini. Nah, pada saat yang sama orang mempertanyakan Anies ini kalau dia diloloskan itu artinya udah ada deal dengan Jokowi apa enggak? Kan itu tanda tanyanya. Deal dengan Jokowi artinya deal dengan oligarki kan. Nah itu. Ini satu pandangan yang mengejutkan dari Rocky ya. Apakah dia bertanya itu secara spekulatif, apakah kalau Anies itu maju dan tidak dihalang-halangi, apakah itu berarti dia sudah melakukan deal-deal dengan Jokowi dan itu berarti sudah ada kesepakatan dengan oligarki? Itu masyarakat bertanya yang tampak dari ucapan Rocky ya.
mesti dijawab oleh Anies dengan deklarasi nanti itu. Misalnya Anies katakan, oh ya saya memang punya catatan kritis tentang IKN, saya punya catatan kritis tentang hutang luar negeri. Mengucapkan itu aja udah enak kan. Dan dia mesti bantah kemarin yang dia katakan ya IKN itu ya baik karena udah ada putusan hukumnya. Jadi itu yang akan mestinya diucapkan Anies pertama kali kalau deklarasi itu selesai, bukan dengan hal-halnya oh rakyat menagih segala macam, itu soal lain. Jadi Rocky memberikan satu solusi ya, bahwa kemarin yang jadi kontroversi adalah ketika di stasiun TV Anies bilang sebagai pejabat, sebagai presiden nanti kalau terpilih dia akan meneruskan IKN, dan itu menimbulkan kehebohan ya. Kehebohan di masyarakat tentang siapa Anies sebenarnya ya. Kalau saya bilang dia adalah seorang jokower waktu itu saya bilang di video saya. Atau sebenarnya itu satu strategi untuk supaya dia lolos dengan smooth, dengan mendukung proyek-proyek IKN dan kereta cepat. Tapi Rocky Gerung menawarkan barusan, Anies harus mengucapkan bahwa dia punya catatan kritis terhadap IKN. Jadi itu lebih punya catatan kritis terhadap kereta cepat Jakarta Bandung, itu lebih bukan lebih netral, lebih memperlihatkan siapa Anies sesungguhnya yang diharapkan sebagai antitesa Jokowi. Tapi kalau dia mengatakan saya akan meneruskan IKN tanpa catatan kritis, tentu orang bertanya-tanya apakah sudah ada kesepakatan Anies kalau dia calon presiden atau dia maju sebagai calon presiden, berarti sudah ada deal dengan oligarki dengan ucapan dia akan mendukung IKN sepenuhnya dengan alasan IKN sudah ada undang-undangnya dan dia taat sebagai presiden untuk melaksanakan undang-undang. Itu persoalan di kalangan relawan, di kalangan pengamat tentang ucapan Anies kemarin. Yang kedua soal Anies itu potensial loss-nya di mana? Ini bukan potensial wins-nya, tapi ini potensial loss. Tentu potensial loss Anies adalah Jawa Timur, dan semua orang tahu siapapun presidennya itu dia mesti dapat dari Jawa Timur. Nah, SBY kelihatannya akan turun gunung habis-habisan untuk kanvasin Jawa Timur tuh. Jadi kelihatannya dealnya adalah Anies dan AHY dengan jaminan bahwa AHY Demokrat itu akan pakai seluruh peralatannya untuk memenangkan Anies di Jawa Timur. Ini yang mesti dibuktikan dengan kedatangan Pak Surya Paloh, saya kira itu poinnya. Jadi Rocky Gerung melihat datangnya Surya Paloh ke AHY itu ada semacam kepastian tentang AHY jadi calon presiden dari Anies, calon wakil presiden, dengan kepastian AHY sebagai calon presiden dan akan didukung ya oleh jaringan dari SBY untuk menangkan Anies di Jawa Timur. Jadi kayaknya Surya Paloh ingin menghendaki suara Jawa Timur itu betul-betul total diraih atau sebagian besar diraih oleh Anies dengan meminta kepastian dari SBY. Apakah turun gunung istilahnya tadi. Jadi tampaknya memang Anies Baswedan dengan AHY itu akan disokong sepenuhnya oleh SBY. Apakah menurut Pak SBY ini masih cukup kuat sekarang grade-nya di Jawa Timur? Ya kelihatannya SBY akan bisa buat buktikan bahwa dia akan mungkin minum vitamin berkali-kali itu supaya bukan pasti Jawa Timur. Dan kita tahu bahwa letak problemnya memang di situ. Tapi kalau Pak SBY mengatakan dia mau melakukan bisa-bisa, tentu dia bisa konsolidasi lagi Jawa Timur kan. Karena Jawa Timur itu pengaruh di dalam koalisi Anies, Jawa Timur itu pasti wilayahnya Demokrat, bukan wilayah PKS di situ, bukan juga wilayah Nasdem Jawa Timur. Jadi dari segi peta politik teritorinya, Jawa Timur pasti akan diolah oleh Demokrat. Dan cuman itu deal Demokrat dengan Anies nanti. Kita menangkan Jawa Timur tapi AHY yang jadi pasangan. Nah kalau PKS dia mau menangkan apa itu susahnya begitu kan. Karena ini soal ini betul-betul soal strategis saja. Jawa Timur adalah lahan yang hanya bisa diolah oleh SBY. Bahwa SBY akhir-akhir ini mungkin dianggap kurang punya akses lagi. Tapi kalau kita baca berita itu SBY itu rutin itu ke Jawa Timur dan kelihatannya memang Demokrat mempersiapkan kemenangan Jawa Timur. Ya. Oke, jadi artinya sekarang ini ya tanda-tandanya menguat ke arah ke Anies AHY gitu ya. Apalagi kemarin juga
saya lihat ada acara ulang tahun BKMT ya, Badan Kontak Majelis Taklim. Banyak tokoh yang datang sih memang. Tapi di situ Anies datang bersama dengan dekat dengan AHY, dan responnya dari para anggota Badan Kontak Majelis Taklim ini luar biasa juga dibandingkan dengan tamu-tamu yang lain hadir ya. Walaupun itu banyak tamu lain juga. Ini bukan acara khusus Anies, tapi saya lihat bahwa emak-emak ulang tahun milad BKMT ya. Nanti saya muat ya, saya ulas khusus ya. Surat untuk Megawati yang ketiga saya akan tampilkan Anies dengan AHY di panggung dalam tahun milad Badan Kontak Majelis Taklim ya. Pengajian ini memang responnya terhadap satu pasangan ini luar biasa. Itu sebetulnya sinyal yang bagus juga supaya orang anggap ya Anies sudah dia akan maju, dan ada problem dengan Pak Prabowo segala macam, tapi fakta sosiologisnya Anies akan maju. Itu juga berita bagus buat Jokowi supaya segera meresmikan aja bahwa Jokowi lebih cenderung ke Pak Prabowo, dan Pak Prabowo tentu berupaya supaya Anies jadi wakilnya, itu lebih sempurna lagi tuh. Tapi kalau itu nggak terjadi ya Pak Prabowo juga lebih aman kan, menganggap oke Anies akan bertanding dengan dia, maka Prabowo konsolidasi lebih cepat. Pasti Prabowo lebih mungkin menggandeng. Kalau Prabowo mau pecah suara Anies kan diambil Sandi aja kan, karena Sandi dan Anies pernah punya satu lokasi konstituen. Nah sebaliknya juga kalau Sandi nggak mau atau Sandi tetap P3, Prabowo dan Sandi pernah punya satu konstituen yang sama waktu capres, dan juga akan pecah Prabowo. Tapi feeling saya Sandi akan pro Prabowo. Dan karena itu mungkin sangat baik kalau Pak Jokowi bilang ya udah ada 3 calon, Prabowo dan Sandi, Anies dan AHY, lalu satu lagi Ganjar dan Puan misalnya, supaya orang melihat oke, walaupun Ganjar dan Puan kelihatannya Pak Jokowi nggak pernah sebut itu sebagai satu pasangan yang dia favoritkan. Jadi dari sekarang kita bisa lihat Pak Jokowi akan mencari semacam rasa aman politik pada Pak Prabowo, entah itu dengan Sandi atau dengan siapapun tuh, tapi nggak mungkin dengan PKB pas itu. Jadi kelihatannya itu masuk akalnya di situ tuh, dan karena itu jadi nggak mungkin Prabowo akan berpasangan dengan Muhaimin. Ada keteduhan psikologis yang dicari oleh Pak Jokowi tentang kemungkinan ya munculnya penguasa baru, presiden baru, dan dia harus merasa aman secara psikologis ya. Makanya dia mencoba untuk mempercayakan masa depannya pada Prabowo yang berpasangan dengan Sandi, atau dia mempercayakan masa depannya supaya tidak diganggu oleh rejim yang baru, dia menjagokan Ganjar dan Puan. Karena di situ ada Anies dan AHY yang tentu akan mempersoalkan kebijakan-kebijakan politik Jokowi selama 10 tahun terakhir. peta politik lebih mungkin untuk kita prediksikan, yaitu akan ada 3 calon presiden. Nah, selebihnya itu urusan masing-masing. Tiga mereka kita kenal baik, kita akan dorong Pak Anies, oke, silahkan maju, nggak ada problem lagi dengan KPK misalnya. Atau kalau ada problem pun agak susah, karena Anies sudah dideklarasikan itu kekuatan moralnya lebih tinggi. Demikian juga Pak Prabowo, supaya kekuatan moralnya lebih tinggi Anies dan AHY kalau sekarang segera dideklarasikan Anies AHY ya. Dan tampaknya KPK akan mengatur langkah kembali dan mungkin akan mengurungkan niat-niat jahatnya untuk memperkarakan Anies. Ya, lakukan aja konsolidasi supaya Gerindra itu betul-betul firm. Misalnya dia bertemu lagi dengan Ibu Mega, jadi lebih enak gitu supaya pemilu itu betul-betul dilakukan. Nah kalau ini nggak terjadi, itu kesempatan Pak Jokowi justru untuk mempermainkan agenda kan. Wah kalau begitu tunda aja lagi tuh 3 tahun lagi. Nah kalau ditunda, nah itu Prabowo dan Anies bisa bersama-sama untuk protes sebetulnya kan. Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan Pak Jokowi tunda supaya terjadi gejolak itu. Dia suka memprovokasi. Siapa? Rocky Gerung. Tapi provokasi-provokasi yang dimunculkan oleh Rocky Gerung itu make sense ya, bisa diterima akal sehat ya. Setelah dia membeberkan atau mengurai ya, mengurai masalah dan kemudian mengajukan satu provokasi yang mengejutkan itu. Tampaknya provokasi yang berbasiskan analisa. Oke.
begini, jangan-jangan juga gejolak justru malah mereka juga suka Bung Rocky, karena dengan kita justifikasi untuk memperlakukan kondisi darurat gitu, dan dengan begitu pemilu ditunda. Ya itu kelihatannya pengkondisian darurat itu juga masih ada. Tapi kan kita mesti seolah-olah dalam diskusi hari ini normatif gitu kan. Ya. Padahal sebenarnya yang normatif itu yang tidak dihindari oleh Pak Jokowi. Jadi Jokowi selama ini tetap merasa ya kan bukan yang dia maksudkan. Yang Prabowo kan iya memang loyal, tapi bukan di ujungnya Pak Jokowi nggak punya akses ke Gerindra karena Jokowi bukan anggota Gerindra. Jadi Jokowi juga merasa mungkin bagaimana kalau tiba-tiba Gerindra juga pada akhirnya setelah Prabowo menang beroposisi pada dia, itu bisa terjadi kan. Kalau Anies pasti beroposisi itu. Walaupun kita masih tagih ke terus terangan Anies soal proyek-proyek yang harus dia batalkan, itu proyek Jokowi kan. Jadi keindahan politik justru terlihat kalau ada ketegangan yang maksimal. Kalau ini kan separuh-separuh nih. Keindahan politik itu terasa kalau ada ketegangan yang maksimal. Itu satu provokasi yang kedua dari Rocky Gerung ya. Jadi dia menginginkan satu kedaruratan yang akan memunculkan penundaan pemilu sebenarnya. Tadinya saya berpikir gitu ya, kenapa ini ada apa yang terjadi ya di bawah permukaan yang kita hanya bisa mengendusnya, tapi kita tentu saja belum dapat bukti yang spesifik. Mengapa kemudian misalnya PKS mempercepat deklarasi soal Anies, kemudian juga kemarin ada Caimin dan Pak SBY, Caimin ngomong negara dalam kondisi bahaya, Pak Jokowi, Pak SBY ngomong genting. Tapi nanti topik ini kita bahas berikutnya ya. Tapi saya justru mengingatkan pada waktu proses bagaimana Nasdem tiba-tiba waktu itu segera mendeklarasikan Anies gitu. Ya, karena semula kan tanggal 10 November waktu itu rencananya, tapi tiba-tiba tanggal 3 Oktober sudah dideklarasikan, dan itu kita belakangan tahu ada upaya mentersangkakan Anies gitu. Nah, yang sekarang nih saya pikir apa ya yang terjadi ya? Kan kalau kita lihat ya kalau ada percepatan deklarasi dari PKS yang tadinya 24 Februari sesuai dengan atau dengan Rakernas PKS, mungkin 1-2 hari ini akan mendeklarasikan. Berarti besok katanya, kalau sekarang tanggal 20 berapa ini? 22 ya Februari, berarti nggak jadi 24 mungkin hari ini, atau besok. Hari ini tuh hari Rabu atau besok hari Kamis ya. Mungkin karena untuk memperkuat tawar-menawar secara moral terhadap KPK mungkin ya, yang KPK juga ingin mencoba mendegradasi secara moral Anies yang akan dipertegas statusnya di KPK ini. Mungkin itu yang akan didahului, akan disalib oleh PKS ya terhadap manuver-manuver dari KPK. Perpolitikan kita ini Anies yang didukung oleh Nasdem, PKS, Demokrat nggak punya akses untuk membuat kebijakan di parlemen. Nah, kalau kebijakan itu penundaan, itu artinya udah disiapkan aparat-aparat Pak Jokowi di parlemen, di partai-partai yang akan mendukung penundaan tuh. Itu satu-satunya yang bisa melawan penundaan itu bukan tukar tambah di parlemen, tapi opini publik. Jadi kelihatannya Nasdem, Demokrat dan PKS dan Anies sendiri merasa dia akan dicelakakan oleh kebijakan pemerintah soal penundaan lah, atau potensi huru-hara untuk menghasilkan kedaruratan demi penundaan. Jadi kelihatannya Surya Paloh dan atau Nasdem, PKS dan Demokrat menganggap mesti ada tekanan publik yang lebih kuat supaya pemilu jangan ditunda, supaya ya politik itu memang tipu muslihat ya. Tampaknya kubu Anies dan kubu lawan-lawan Anies saling mencoba mengintip dan coba mencelakakan masing-masing pihak dalam tanda petik ya. Yang satu aspirasi penundaan pemilu akan memenangkan seluruh pertempuran, sementara kecepatan untuk membangun opini publik yang lebih kuat itu akan menekan pihak istana untuk tidak bermain-main lagi dan mencelakakan Anies Baswedan. Jangan ada alasan kedaruratan tuh. Nah, itu yang sekarang mereka percepat. Jadi mereka membaca bahwa istana akan menunda pemilu, gampangnya begitu. Dan kalau penundaan habislah reputasi Anies tuh, bakal akan lain variabel-variabel ke depan. Iya.
Jadi ini sebenarnya tetap saja manuver-manuver politik saling intercept dan sebagainya itu masih terus berlangsung ya. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa kondisinya itu akan normal-normal saja. Harusnya normal-normal saja mestinya kan, karena Pak Jokowi harus mengakhiri masa jabatan. Tapi ini memang menurut saya anomali politik apa yang terjadi saat ini. Anomali politik ya. Nah itu betul sekali bahwa kita nggak boleh berpikir bahwa seolah Pak Jokowi udah berpikir normal, enggak. Selama Pak Jokowi tidak bisa mengusung kadernya sendiri, selama itu dia punya kecemasan. Selama Ibu Mega nggak bisa ditundukkan ambisinya untuk mengambil kader dari dalam, selama itu Pak Jokowi juga nggak ada akses untuk bicara dengan Ibu Mega kan. Jadi kelihatannya memang hujan-hujan. Nah Ibu Mega yang nunggu aja tuh kan. Ibu Mega kan lebih tenang karena dia udah punya 20% tuh. Kan juga Gerindra juga lebih santai sebetulnya. Nah kesantaian itu juga mendebarkan. Kalau misalnya terlalu santai dan di ujungnya nggak ada calon kan, ya lebih berbahaya pada Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi mesti berpikir juga. Kalau Ibu Mega nggak bereaksi, kalau Gerindra nggak bereaksi, itu juga bahaya. Karena pada akhirnya Jokowi nggak tahu siapa yang akan diandalkan sebagai legacy untuk mengamankan dia dan dinastinya kan. Jadi persoalan pemilu, penundaan pemilu, persoalan Anies, semuanya sumbu keseluruhannya masalah-masalah politik kita dewasa ini sebenarnya bersumbu pada kecemasan Pak Jokowi yang ingin melanggengkan atau mewariskan sebuah legacy yang kira-kira harus aman di tangan satu rejim baru. Dan kecemasan itu muncul karena dia merasa rejim berikutnya adalah merupakan antitesa dari rejim Pak Jokowi, rejim yang dia sudah pimpin selama 10 tahun terakhir dan akan memporak-porandakan seluruh warisan atau legacy yang diharapkan atau diimajinasikan oleh Pak Jokowi. Kecemasan itu tampaknya di situ munculnya karena tidak ada kepastian-kepastian yang siapa yang mengamankan kepentingan Pak Jokowi era rejim ini berakhir dan muncul rejim baru. Kan kita lihat bagaimana oposisi bekerja terus untuk mempersoalkan KKN Presiden Jokowi. Rizal Ramli menulis dengan tajam macam-macam tuh. Partai Umat kasih sinyal yang kuat bahwa keadilan itu dan manipulasi itu ada di istana. Jadi publik sekarang tuh bergairah untuk masuk dalam politik justru karena dinamikanya tinggi sekali. Jadi soal Rizal Ramli disebut dan soal Partai Umat disebut, tampaknya Rizal Ramli dan Amin Rais itu menjadi satu oposisi yang sangat tajam ya sekarang ini. Kemarin Amin Rais dalam deklarasi mendukung Anies itu sudah mengatakan mewanti-wanti Pak Jokowi jangan sampai Pak Jokowi menunda pemilu. Dan kalau Rizal Ramli justru itu dengan sangat frontal dia ya, bahwa rejim baru yang dibentuk itu haruslah membatalkan proyek-proyek yang ugal-ugalan, proyek menuju suar seperti IKN dan kereta cepat, dan juga mempersoalkan dinasti politik yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Rizal Ramli sangat tajam mempersoalkan dinasti politik itu karena 32 tahun Pak Harto itu pada 3 bulan pertama baru selama 32 tahun baru memunculkan Tutut ya sebagai Menteri Sosial. Hanya 3 bulan itu pun ya, bukan 3 tahun 3 bulan. Sementara Jokowi dalam kepemimpinan menjadi presiden hanya 7 tahun memunculkan dinasti politik seperti anaknya, mantunya, dan juga kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Kaisang, dan juga Bobi. Dan sekarang sedang memunculkan lagi satu lagi itu Gibran. Jadi itu yang dihajar terus oleh Rizal Ramli. Tampaknya kalau Pak Jokowi gagal mengamankan rejim atau menitipkan gagal memenset ya lanskap politik setelah dia turun dan diganti oleh pemimpin baru yang tidak ramah terhadap aspirasi Pak Jokowi, maka Pak Jokowi itu merasa dalam bahaya. Faktor Amin Rais tampaknya akan bahu-membahu ya, dengan Rizal Ramli untuk meruntuhkan keangkuhan rejim ini. Ya. Oke, jadi ini sangat dinamis dan kita tunggu ya, karena kelihatannya kalau lihat
tanda-tandanya besok PKS sudah akan mendeklarasikan itu secara resmi gitu. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah ada pernyataan. Ya betul. Jadi ini 24 jam yang berdebatkan kan. Ya coba dia kalau udah begini Surya Paloh pergi ke AHY terus PKS minta mengumpulkan massa, itu artinya akan ada rapat darurat di istana pagi ini sampai malam gitu. Kira-kira itu. Oke. Yes. Baik, nah Bung Rocky, kita tunggu saja nanti kita pasti akan dapat bocoran kalau berlangsung rapat darurat yang terjadi di sana. Iya. Gampang lah itu. Yes. Oke. Ya, terima kasih. 0%. Ini yang nggak boleh darurat, ini mesti 0% harus dilantangkan. Ya. Itulah ya satu percakapan yang sangat indah ya, sangat membuka wawasan dan membuka perspektif ya tentang bagaimana cara Rocky Gerung itu bisa menganalisis keadaan dan bisa mengorek atau mengangkat ya hal-hal yang masih tersembunyi ke ruang-ruang publik dengan percakapannya bersama Hersu Beno Arif. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tercuat di semesta Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.